lahir 1 Januari tahun 1914 di Moskow, Rusia. Memiliki keturunan India dari ayah dan Amerika dari ibu. Sebagai seorang gadis yang memiliki darah bangsawan dan memiliki ayah seorang ulama, awalnya Noor bukanlah tipe ideal spy, tetapi pada kenyataannya Noor adalah sosok yang dibutuhkan oleh intelijen militer. Pada tahun 1940, Noor bergabung di Women Auxiliary Air Force dan mendapatkan pelatihan untuk menjadi operator radio. Karena kemampuannya berbahasa Prancis, Noor dipilih menjadi agen SOE, Special Operation Executive pada tahun 1942. Dengan nama Sandy Madeleine. SOE memberikan tugas untuk mengumpulkan informasi intelijen di Paris, Prancis, yang pada saat itu diduduki oleh Jerman Nazi. Noor merupakan operator radio wanita pertama yang dikirim Inggris ke daerah pendudukan Prancis untuk membantu para pemberontak Prancis. Bahkan dalam biografi yang ditulis oleh Shrabani Basu dalam bukunya berjudul Spy Princess, The Life of Noor Inayat Khan, dituangkan bagaimana Noor selama pelatihan berusaha keras mengatasi ketakutannya pada senjata dan kerja kerasnya untuk mengasah kemampuannya memahami kode-kode Morse. Noor juga menjadi satu-satunya agen radio perempuan yang dikirim ke Prancis dan harus bekerja sendirian dalam kondisi yang sangat berbahaya. Transmisinya bahkan menjadi satu-satunya penghubung antar para agen di wilayah Paris dan London. Noor ditangkap oleh Gestapo pada Oktober 1943 di saat bermaksud untuk meninggalkan Paris menuju London. Usaha Noor untuk kabur gagal. Penangkapan Noor disinyalir karena adanya pengkhianatan. Seorang agen SOE dan mantan pilot angkatan udara yang bernama Henry Dericourt atau René Gary, atau dikenal dengan sebutan Gilbert, bekerja sebagai agen ganda untuk SD, yang merupakan bagian dari satuan elit keamanan Nazi atau SS, yang berfungsi sebagai badan intelijen partai Nazi. Melalui informasi Gilbert inilah pihak SD akhirnya menangkap Noor. Noor Inayat Khan kemudian dikirim ke penjara Jerman di Pforzheim dan mendapatkan penyiksaan berbulan-bulan. Pihak SD berusaha menggali informasi rahasia lewat Noor. Noor tetap menolak buka mulut walau harus menerima siksaan di dalam sel penjara. September 1944, Noor Inayat Khan dan ketiga rekan SOE-nya dikirim ke kamp konsentrasi Dachau dan dieksekusi oleh Jerman. Keempat agen SOE itu kemudian dieksekusi dengan cara ditembak dari belakang. Jasad mereka kemudian dibakar. Noor dieksekusi oleh Jerman pada tanggal 13 September 1944 saat berusia 30 tahun. Pada tahun 1958, seorang tahanan Belanda yang berhasil selamat dari kamp Dachau mengatakan bahwa dirinya menyaksikan bagaimana Khan disiksa dan dipukul secara sadis oleh seorang perwira SS sebelum akhirnya ditembak dari belakang. Tahanan Belanda itu juga mengatakan bahwa sebelum ditembak mati, Noor Inayat Khan sempat mengucapkan kata liberté atau merdeka sebelum akhirnya peluru merobohkan tubuhnya. Untuk keberanian dan jasanya ini, oleh kerajaan Britania, Noor dianugerahi Cross of Joss yang merupakan penghargaan sipil tertinggi. Noor menjadi salah satu wanita dari 3 wanita dalam sejarah Inggris yang menerima penghargaan ini. Pemerintah Prancis bahkan memberikan penghargaan Cross of War, yaitu penghargaan pelintir Prancis yang diberikan kepada para anggota pasukan Prancis atau sekutunya atas keberanian dan pengabdian yang luar biasa dalam pertempuran. Pada awal 2011, sebuah kampanye penggalangan dana sebesar 100.000 pound sterling diluncurkan untuk mendirikan patung perunggukan di pusat kota London dekat rumahnya. Tepatnya di St. Paul Church, Wilton Place, Knightsbridge, berdiri tugu yang dibangun untuk mengingat jasa dan pengabdian Noor Inayat Khan, serta 52 anggota Korps Marinir yang gugur dalam tugas. Patung ini diklaim sebagai tugu peringatan pertama di Britania Raya untuk seorang perempuan Muslim atau Asia. Patung yang diresmikan pada tanggal 8 November 2012 itu berada di Golden Square Garden. Di tahun 2014, sebuah perangko terbitan Royal Mail tercetak gambar diri Noor dalam sebuah seri perangko bertema Remarkable Life. Kisah heroik dan kehidupan Noor Inayat Khan bahkan diabadikan dalam berbagai buku dan film. Lahir dengan nama lengkap Violet Ryan Elizabeth Bassel di Prancis pada 26 Juni 1921, berayah Inggris dan beribu Prancis, Violet Szabo tidak hanya mampu berbahasa Inggris, tetapi fasih berbahasa Prancis yang merupakan bahasa ibunya. Sebagai satu-satunya anak perempuan di antara 4 saudara lelakinya, Violet dikenal sebagai anak perempuan yang tomboy, keras kepala sekaligus pintar. Violet menghabiskan masa kecilnya dalam asuhan bibinya di sebuah wilayah bernama Picardy, sebelum akhirnya menyusul orang tuanya yang terlebih dahulu menetap di Stockwell, Inggris bagian selatan, di saat usianya 11 tahun. Pertemuan singkat Violet dengan seorang tentara Prancis bernama Etienne Szabo di bulan Juli 1940 dan kemudian memutuskan untuk menikah di 21 Agustus 1940
di tengah situasi perang dunia sedang berkecamuk saat itu. Violet saat itu berusia 19 tahun, sementara Ethan berusia 31 tahun. 4 bulan pasca melahirkan anak pertama dan merupakan anak satu-satunya, Tania Szabo, di 8 Juni 1942. Ethan tewas dalam sebuah tugas pertempuran di wilayah Afrika Utara di Oktober 1942. Beberapa waktu setelah kematian Ethan, Violet menerima tawaran untuk bergabung sebagai agen SOE di sektor F, yaitu para agen SOE yang bertugas di daerah pendudukan Jerman di Prancis. Misi pertama di April tahun 1944. Setelah Violet menyelesaikan pelatihan terjun payung, Violet diterjunkan ke Prancis mendarat di Cherbourg untuk kemudian melakukan perjalanan solo ke Wong guna mengetahui informasi-informasi rahasia dan penting, serta menjalin kontak dengan para anggota SOE lainnya. Violet kembali dengan selamat ke Inggris dengan membawa informasi bahwa lebih dari 100 anggota perlawanan telah ditangkap Gestapo dan juga informasi mengenai keberadaan pabrik perang Jerman. Penugasan misi kedua Violet dimulai di bulan Juni 1944. Violet bersama 2 agen SOE lainnya mendarat melalui parasut ke wilayah Prancis Barat bagian selatan, dekat kota Limoges, untuk membangun kontak dengan para anggota perlawanan setempat. 3 hari setelahnya bersama dengan seorang pemimpin perlawanan yang bernama Anastasi, Violet melakukan perjalanan penyusuran. Di tengah jalan, kendaraan yang ditumpanginya dihentikan oleh pihak keamanan Jerman, sementara jalan-jalan sudah diblok. Perlawanan senjata pun tak bisa dihindari. Naasnya, Violet berhasil ditangkap. Sebelum ditangkap, Violet berusaha menyelamatkan dan memastikan Anastasi untuk dapat kabur dan meloloskan diri. Violet kemudian diinterogasi dan disiksa secara brutal di penjara Fresnes, sebelum akhirnya dikirim ke kamp konsentrasi Ravensbrück. Pasukan udara Inggris sempat melakukan penyerangan saat perjalanan ke kamp konsentrasi Ravensbrück yang ditempuh melalui kereta itu. Tapi usaha penyelamatan tersebut gagal. Violet hanya berhasil mengambil beberapa air untuk dia bagikan kepada para tahanan pria di gerbong kereta. Di Ravensbrück, bersama para tahanan wanita lainnya, Violet menjalani siksaan dan kerja paksa. Di awal tahun 1945, tepatnya di Februari 1945, Violet Szabo dibawa keluar untuk dieksekusi bersama 2 rekan SOE lainnya, Dennis Bruch dan Lilian Ruff, yang harus dipapah untuk menghadapi eksekusi karena badan yang lemah dan kurang gizi selama menjalani penyiksaan dan kerja paksa di kamp Ravensbrück. Hanya Violet yang masih mampu berjalan. Violet harus menyaksikan kedua rekannya dieksekusi mati di depan matanya, sebelum akhirnya peluru menembus tubuhnya dan mengakhiri perjuangannya. 5 Februari 1945, di kamp konsentrasi Ravensbrück, Violet Szabo tewas di usia 23 tahun. Untuk pengabdian dan keberaniannya, pada tanggal 28 Januari 1947, Violet Szabo dianugerahi medali Cross of Joss oleh pemerintah Inggris. Penghargaan ini diterima anak satu-satunya Violet, Tania Damaris Desiree Szabo. Sementara pemerintah Prancis menganugerahkannya medali Cross of War dan Resistance Medal. Tidak jauh dari area gedung kantor pusat MI6, Dinas Intelijen Rahasia Inggris di London, berdiri patung wanita muda setengah badan yang terbuat dari perunggu berwajah Violet Szabo. Monumen yang dibangun untuk mengenang jasa dan pengabdian Violet dan juga para agen-agen SOE lainnya yang gugur dan mempertaruhkan nyawanya dalam menjalankan misi dan tugasnya selama Perang Dunia II. Dari 470 agen mata-mata SOE, 117 orang dinyatakan tewas dalam tugas. Berasal dari sebuah kota kecil di utara Belanda, Leeuwarden, Margaretha Gertrude Zell lahir di tengah keluarga yang cukup mapan pada tanggal 7 Agustus 1876. Ayahnya adalah seorang pengusaha yang cukup sukses. Kebangkrutan bisnis ayahnya di tahun 1889 membuat kehidupan masa kecil Margaretha berubah drastis. Terlebih kemudian kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Di tahun 1891, Margaretha harus kehilangan ibunya di saat usianya menginjak 15 tahun. Margaretha pun akhirnya dititipkan di rumah salah satu keluarganya. Skandal tak senonohnya dengan kepala sekolah saat dia menempuh pendidikan di sekolah calon guru taman kanak-kanak membuat Margaretha dikeluarkan dari sekolah. Di saat menginjak usia 18 tahun di tahun 1895, Margaretha memutuskan untuk menikah dengan seorang perwira tentara Belanda keturunan Skotlandia bernama Rudolf MacLeod. Pasangan ini kemudian dikaruniai 2 putra dan putri. Putra pertamanya, Norman John MacLeod, mengalami keracunan saat menjalani terapi pengobatan dan meninggal dunia di usia 2 tahun. Karena penugasan militer,
Rudolf kemudian memboyongnya di tahun 1897 ke Indonesia, yang kala itu di bawah kekuasaan Belanda. Di Indonesia, Margaretha sempat tinggal di beberapa wilayah, di antaranya di Malang, Jawa Timur, di Semarang, maupun di Sumatera. Saat tinggal di Indonesia, Margaretha konon banyak mempelajari tarian tradisional daerah setempat. Bahkan Margaretha tercatat sebagai salah satu penari elit di Semarang. Sebuah artikel bahkan menyebutkan, lukisan yang terbuat dari kaca patri yang ada di Gedung Marabunta kawasan Kota Lama Semarang adalah lukisan gambaran sosok wanita penari saat dia melakukan pertunjukan tari di gedung tersebut, yang kala itu bernama Schouwburg. Wanita yang dikenal oleh warga kolonial Belanda yang tinggal saat itu dengan sebutan Panggung Matahari. Selama menjalani pernikahan dengan Rudolf, Margaretha kerap mengalami penyiksaan fisik dan pengkhianatan. Tindakan kasar Rudolf kerap dilakukan terlebih ketika Rudolf dalam kondisi mabuk. Di tahun 1902, saat pasangan ini kembali dan menetap di Belanda, Margaretha memutuskan untuk berpisah dari suaminya yang ringan tangan itu. Perebutan perwalian atas hak asuh putri semata wayangnya sempat terjadi di tengah proses perceraian. Rudolf akhirnya sepakat untuk menyerahkan hak perwalian penuh anak mereka kepada Margaretha, dengan syarat Margaretha tak berhak meminta sepeser pun uang tunjangan anak kepada mantan suaminya itu. Margaretha pun setuju. Hak asuh penuh putrinya, Louis Jean McLeod, pun jatuh ke tangannya. Di kemudian hari, demi untuk membiayai kehidupannya dan juga putrinya, Margaretha memutuskan untuk merantau dan mengadu nasib ke Paris. Margaretha pun terpaksa harus menitipkan putrinya kepada ayahnya dan terpaksa berpisah dengan putri satu-satunya itu. Saat menginjakkan kaki di Paris, Margaretha pun tak tahu harus bekerja apa. Margaretha akhirnya memutuskan untuk memanfaatkan keahlian dan hobi menarinya. Menari pastinya bukan hanya dia satu-satunya yang bisa. Dan wanita cantik pastinya juga banyak di kota besar Paris. Margaretha pun memutuskan mengambil jalan yang sangat langka di masa itu. Seorang penari erotis. Kala itu seorang penari erotis dengan keberanian melakukan aksi panggung dan ditonton puluhan pasang mata dengan busana yang minim bahkan nyaris tidak ada, bukanlah sesuatu yang umum. Tapi apapun itu, dia harus tetap bertahan hidup. Dia harus tetap berjuang. Dia harus berhasil demi wajah-wajah yang menaruh harapan padanya. Demi anaknya yang ditinggalkan dan ayahnya yang telah berkorban untuk mengurus anaknya di usia yang sudah tidak muda lagi. Margaretha pun naik di atas panggung. Wajah menariknya ditunjang tubuh tinggi sensualnya, keahlian menarinya dan keberaniannya menari dengan busana minim, bahkan nyaris telanjang, menjadi kombinasi sempurna untuk menarik perhatian. Margaretha pun kemudian memakai nama Matahari sebagai nama panggungnya, nama yang mengingatkannya saat tinggal dan menetap di Indonesia. Tidak butuh lama untuk sang matahari bersinar. Seperti nama panggung yang dipilihnya, Matahari dengan cepat menjadi terkenal. Namanya bersinar tidak hanya di Paris, tapi juga di belahan Eropa lainnya. Matahari kerap melakukan atraksi menari eksotisnya dari Moskow, Berlin hingga Madrid. Aksi panggung sensual Matahari memikat banyak kalangan. Matahari pun mulai masuk dan dikenal di kalangan atas. Matahari menjelma menjadi wanita sosialita sekaligus pelacur kelas atas. Relasinya tidak hanya para orang-orang kaya, tetapi juga para penguasa dan pejabat-pejabat militer dari berbagai negara, termasuk Prancis dan Jerman. Matahari pun kerap menjalin hubungan percintaan dengan para lelaki dari kalangan atas. Selama hampir satu dekade sejak tahun 1905, Matahari menjadi magnet para pria dengan tarian-tarian sensual dan erotisnya. Matahari pun banyak melakukan aksi-aksi panggung di wilayah-wilayah Eropa dan melakukan perjalanan ke berbagai negara di Eropa. Hingga pamor Matahari semakin menurun karena faktor usia, dan mulai banyak penari-penari yang jauh lebih muda yang mengikuti jejak keberaniannya. Saat Perang Dunia Pertama dimulai tahun 1914, Matahari bebas melintasi perbatasan, karena Belanda termasuk negara yang netral dalam konflik Perang Dunia. Aktivitas Matahari ini, salah satunya karena Matahari banyak memiliki kekasih di kalangan militer di beberapa negara sekaligus. Kegiatan Matahari yang sering melakukan kunjungan ke berbagai negara, menjadi isu tersendiri kala pecah Perang Dunia. Di tahun 1916, Matahari ditangkap di London dan diinterogasi atas tuduhan telah menjadi agen ganda. Namun Matahari menolak tuduhan itu, dan agen rahasia Inggris tidak berhasil membuat Matahari buka mulut. Matahari pun dibebaskan. Pada tanggal 13 Februari 1917, saat Matahari berada di Prancis, agen Prancis menangkapnya karena meyakini bahwa Matahari adalah agen mata-mata Jerman yang sangat berbahaya. Di bawah interogasi agen rahasia Prancis, Matahari mengaku bahwa informasi yang diberikan kepada pihak Jerman adalah informasi yang sudah kadaluarsa. Matahari juga mengakui bahwa dia juga menyediakan informasi untuk pihak Prancis saat berada di Belanda. Selama masa penahanan dan interogasi, pihak Prancis meyakini bahwa Matahari bekerja sebagai agen ganda. Matahari digadang-gadang sebagai biangker kebocoran informasi penting Prancis ke pihak Jerman, sehingga mengakibatkan terbunuhnya 50.000 tentara Prancis dan mengakibatkan Prancis mengalami kekalahan di Perang Dunia Pertama, serta bocornya data para agen rahasia Belgia yang bertugas untuk memata-matai Jerman. Matahari
Matahari kemudian dijebloskan ke dalam sel penjara di Saint-Lazare, Paris. Tanggal 24 dan 25 Juli 1917. Matahari dibawa ke sidang militer dan dijatuhi hukuman mati. Tanggal 15 Oktober 1917, di hadapan 15 regu pasukan tembak, Matahari menolak untuk memakai penutup mata. Saat diminta mengucapkan sepatah dua patah kata perpisahan, Matahari hanya mengatakan, "Tidak ada yang perlu saya ungkapkan. Jika ada pun, saya akan menjaganya. Ini cukup untuk saya yang tahu." Mengenakan stoking hitam dan sepatu hak tinggi, Matahari lalu berkata, "Saya siap." Kepada para pasukan regu tembak yang berdiri berderet di hadapannya, lengkap dengan senjata laras sepanjangnya. Matahari berdiri dengan mata terbuka menghadapi kematiannya. Tidak ada satupun anggota keluarga yang mengklaim jasadnya. Jasad Matahari kemudian digunakan untuk studi anatomi kedokteran. Sementara kepalanya diawetkan dan disimpan di Museum Anatomi di Paris. Namun ketika dilakukan inventaris, organ tubuh itu telah menghilang. Selama bertahun-tahun, banyak sejarawan membelanya. Beberapa di antara mereka menilai Matahari dikorbankan, karena Prancis memerlukan kambing hitam untuk menjelaskan ke publik tentang kegagalannya dalam Perang Dunia Pertama. Sementara di sisi Jerman, memakai Matahari sebagai agen rahasia dianggap kurang efektif dan tidak dapat memberikan kontribusi atas informasi rahasia yang dibutuhkan pihak Jerman. Hingga Jerman akhirnya memutuskan untuk melenyapkan nama Matahari dari daftar agen rahasianya. Beberapa asumsi berpandangan bahwa Matahari hanyalah korban. Sementara Jerman dan Prancis, kedua belah pihak ingin agar Matahari dilenyapkan. Selama bertahun-tahun, rincian interogasi Matahari oleh jaksa Pierre Boucardon tidak bisa diakses para sejarawan. Namun berkat dokumen yang dirilis Kementerian Pertahanan Prancis, asumsi mengenai Matahari bisa dipetahkan. Berdasarkan transkrip interogasi pada Juni 1917, Margareta Zell memutuskan untuk mengakui perbuatannya. Kepada jaksa dia mengaku telah direkrut Jerman sebagai mata-mata pada tahun 1915 di Den Haag, Belanda. Keputusan itu diambilnya karena keputusasaan untuk bisa kembali ke Prancis pada awal perang. Karl Krumer, konsul Jerman di Amsterdam, menyanggupi mengirimnya ke Paris, asalkan dia bisa menyediakan informasi secara rutin. Sejak saat itulah, agen H21 diciptakan. Matahari bersikeras bahwa dirinya hanya ingin mengambil uang yang ditawarkan kemudian lari. Dia mengklaim bahwa kesetiaannya ada pada Prancis, sebagaimana dia tunjukkan saat berjanji membantu intelijen Prancis. Bagi kaum feminis, Matahari menjadi kambing hitam yang sempurna, karena moralnya yang buruk akan membuat dirinya mudah dicap sebagai musuh Prancis. Paulo Coelho, penulis dan pengarang buku berjudul Spy, menuliskan bahwa Matahari adalah termasuk salah satu feminis dunia pertama. Dia memilih hidup sebagai seorang wanita mandiri dan tidak konvensional. Dan itulah satu-satunya kejahatan yang dia lakukan, menjadi seorang wanita mandiri. Dalam satu transkrip interogasinya, Matahari mengatakan, "Tidak bersalah mungkin bukan kata yang tepat. Saya tidak pernah merasa saya tidak bersalah. Tidak sejak saya menginjakkan kaki pertama kalinya ke kota yang sangat saya cintai ini. Saya pikir saya bisa memperdayai pihak-pihak yang menginginkan informasi-informasi rahasia. Saya pikir Jerman, Prancis, Inggris, dan Spanyol tidak akan sanggup menangkap saya. Tapi ternyata pada akhirnya sayalah pihak yang diperdayai. Saya kabur. Hal yang terhebat yang dapat dilakukan oleh seorang wanita yang terkurung untuk lepas dari jeratan dari dunia yang dikuasai kaum pria."